Salam sejahtera. Acara pembukaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 2 dan 3 formasi tahun 2018 di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul, Tanah Merah, 15 Juli 2021 dimulai. Yang terhormat penjabat Bupati Bovendigul, dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul, yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Bovendigul, yang terhormat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua
atau yang mewakili. Yang terhormat pimpinan Forkopimda di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul. Yang terhormat Bapak Ibu pimpinan organisasi perangkat daerah pemerintah Kabupaten Bovendigul. Laporan pemimpin upacara. Upacara pembukaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil formasi 2018 golongan 2 dan 3 Kabupaten Bovendigul Kamis 12 Juli. Siap mulai. Lanjutkan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dipersilahkan berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Doa kepada petugas yang telah ditunjuk dipersilahkan. Para tamu undangan
serta rekan-rekan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, izinkan saya membawakan doa dalam ajaran Katolik bagi tamu undangan dan rekan-rekan sekalian yang beragama lain menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga malam sampai pada pagi hari ini. Bapa, terima kasih pula Engkau telah memberikan pagi yang indah untuk kami. Terima kasih pula Engkau telah memberikan kesehatan yang walafiat untuk kami semua yang ada di dalam ruangan ini. Bapa di surga, lindungilah, rahmatilah apa yang menjadi kegiatan kami pada hari ini. Berkatilah semua para tamu undangan, rekan-rekan pelatihan dasar, calon pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bovendigul. Bapa di surga, berkatilah kepala daerah, pemerintah pelaksana di lingkungan Kabupaten Bovendigul. Berkatilah kami calon pelatihan dasar pegawai negeri sipil. Semoga menjadi aparatur negara yang baik untuk cita-cita dan tujuan bagi Bovendigul kita tercinta ini. Bapa di surga, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas penyertaan-Mu dan semua menjadi berkat yang baik untuk Kabupaten Bovendigul kita tercinta ini. Hanya ini menjadi doa kami dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Laporan panitia kepada Bapak disilahkan. Laporan panitia penyelenggara pada upacara pembukaan pelatihan dasar CPNS golongan 2 dan golongan 3 formasi tahun 2018 di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul tanggal 15 Juli 2021. Yang terhormat Bupati Bovendigul dalam hal ini yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Bovendigul, yang terhormat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua atau yang diwakili, yang terhormat Kapolres Bovendigul, yang terhormat Komandan Kodim 1111 Bovendigul, Kepala OPD atau distrik di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul, para peserta pelatihan dasar CPNS golongan 2 dan golongan 3 formasi tahun 2018 serta tamu undangan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenankanlah kami panitia penyelenggara pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 2 dan golongan 3 formasi tahun 2018 di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul tahun 2021 untuk melaporkan hal-hal terkait penyelenggaraan kegiatan dimaksud sebagai berikut. 1. Dasar pelaksanaan. 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. 2.
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar CPNS. 4. Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Nomor 893/809.A garing BPSDM tanggal 23 Juni 2021 tentang izin prinsip penyelenggaraan diklat prajabatan golongan 2 dan golongan 3 formasi khusus 2021 di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul. 5. Dokumen pelaksanaan anggaran Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bovendigul tahun 2022. 2. Maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan Latsar CPNS adalah sebagai syarat pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil serta bertujuan membentuk CPNS yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang baik sehingga mampu memberikan pelayanan yang baik dalam tugas dan fungsi pada unit kerja masing-masing. 3. Pelaksanaan. 1. Metode pelaksanaan. Pelaksanaan pelatihan dasar CPNS formasi tahun 2018 di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul tahun 2021 mengacu pada Peraturan Kepala LAN Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil dan surat izin penyelenggaraan dari Kepala BPSDM Provinsi Papua Nomor 893/809.A garing BPSDM yang mana dilaksanakan dengan metode pelatihan klasikal dan non-klasikal dengan total jumlah jam pembelajaran keseluruhan selama 511 jam pembelajaran atau setara dengan 51 hari kerja. 2. Kepesertaan dan waktu pelaksanaan. A. Peserta pelatihan dasar CPNS golongan 2 dan golongan 3. Formasi tahun 2018 pemerintah Kabupaten Bovendigul berjumlah 659. Terdiri dari golongan 2 sebanyak 282 orang, golongan 3 sebanyak 377 orang. Jadwal pelaksanaan pelatihan dasar CPNS golongan 2 dan golongan 3 formasi tahun 2018 pemerintah Kabupaten Bovendigul terbagi dalam 18 angkatan sebagai berikut. 1. Golongan 2 sebanyak 8 angkatan. 2. Golongan 3 sebanyak 10 angkatan. Yang pelaksanaannya dibagi dalam 3 gelombang. Pelaksanaan mulai dari tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021 dan peserta wajib diasramakan selama pelatihan dasar CPNS. 3. Pengajar atau fasilitator. Pengajar atau fasilitator pelatihan dasar CPNS formasi tahun 2018 berasal dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua. Biaya penyelenggaraan. Biaya penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS golongan 2 dan 3 formasi tahun 2018 di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul berpedoman pada dokumen pelaksanaan anggaran Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bovendigul tahun anggaran 2021. 5. Surat tanda tamat pelatihan. Surat tanda tamat pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil diterima setelah para peserta dinyatakan lulus dalam proses pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Demikian laporan kami dan selanjutnya kami mohon dengan hormat kepada Bapak Bupati Bovendigul dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah untuk dapat membuka dengan resmi pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 2 dan 3 di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul tahun 2021. Sekian dan terima kasih. Tertanda Ketua. Arahan Kepala BPSDM Provinsi Papua atau yang mewakili kepada Bapak disilahkan.
Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mewakili Gubernur dalam hal ini Kepala BPSDM Papua menyampaikan permohonan maaf karena Pak Kepala Badan mendapat tugas juga sesuai seperti kita di sini, ada beberapa kabupaten yang sedang berlangsung, sehingga secara resmi beliau mengutus saya selaku Sekretaris BPSDM Papua untuk bersama-sama kita melakukan kegiatan pembukaan LASAR di Kabupaten Bovendigul. Dan juga kami sudah melaporkan ke Pak Gubernur dan beliau menitipkan salam dan selamat menyelenggarakan LASAR di Kabupaten Bovendigul. Bapak Bupati Kabupaten Bovendigul dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah yang saya hormati, Bapak Ketua DPR Kabupaten Bovendigul, Bapak Kapolres Kabupaten Bovendigul, Bapak Ibu Kepala OPD Kabupaten Bovendigul, dan semua unsur Forkopimda Kabupaten Bovendigul, Kepala BK PSDM Kabupaten Bovendigul dan semua jajarannya, panitia penyelenggara, narasumber, dan semua peserta LASAR tahun 2021 yang kami hormati. Mari kita beri aplaus untuk semua. Ya. Pertama-tama, kita sebagai orang yang beriman, saya mengajak kita menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan karena atas kasih dan kemurahannya kita dihadirkan di tempat ini untuk kita melakukan acara yang penting bagi kita, pelaksanaan pembukaan pelatihan pendidikan dasar atau LASAR CPNS di Kabupaten Bovendigul. Saat ini masuk di dalam situasi pandemik, tetapi kita bersyukur karena atas kebaikan Tuhan sehingga Tuhan memberikan perlindungan kepada kita. Dan buktinya saat ini kita hadir untuk melaksanakan pembukaan. Ada beberapa hal yang saya akan menyampaikan di dalam acara yang berbahagia ini. Yang pertama, ya saya pikir dunia sekarang ini kita sedang mengikuti dan kita sedang jalani ya. Masing-masing bangsa, masing-masing negara, masing-masing orang di muka bumi ini bersaing untuk mereka memajukan negaranya, bangsanya, daerahnya, dan sukunya, sehingga kita ditantang untuk bagaimana kita hidup menyesuaikan diri dalam situasi modern yang kita sudah masuk di dunia digital sekarang ini. Apalagi negara kita ya, Indonesia, juga kita bisa lihat dalam semua perubahan yang sedang dilakukan upaya pemerintah, lebih khusus Pak Presiden dan semua jajarannya, sampai gubernur-gubernur di Indonesia, dan lebih khusus kita juga di Papua. Ya, kita di Papua ini unik ya, karena kita memiliki beragam suku bangsa, kemudian daerah, kabupaten, 29 kabupaten ini sangat luas. Di gunung, lembah, dataran, pesisir, kepulauan, rawa-rawa, ini luar biasa, kita mempunyai kekayaan khusus yang memang kita harus bersatu untuk membangun Papua. Ya, kita kalau kembali lihat ke visi misi gubernur, Papua dia harus mandiri, maju, bangkit, dan berjalan, bukan tinggal di tempat, tetapi harus berubah. Nah, kalau kita merenungkan kata mandiri ini kan bukan kita harap ke orang lain, tapi kita sendiri bagaimana bisa mandiri, ini yang penting. Kami BPSDM selaku satu instansi yang membantu Bapak Gubernur dalam hal ini, lebih khusus pengembangan sumber daya manusia Papua, dua ya. Bukan hanya kita ASN saja, tetapi non ASN. Ya, tapi lebih khusus ASN ini bagaimana kita harus memiliki kompetensi, memiliki kemampuan, memiliki pengabdian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 2014. Ya, sudah mengamanatkan kepada kita bahwa seorang ASN itu memang harus mengabdi bagi bangsa dan negara. Ini penting untuk kita. Ya, apalagi saya dengar dalam laporan Pak Kepala BKPSDM Kabupaten Bovendigul bahwa
golongan 2 dan golongan 3 200 300 hampir 600 lebih Pak ya. Ya, ini benar-benar panitia. Saya juga selama ini mengikuti dan pernah datang ke sini untuk selaku anggota tim KPM, Komite Penjamin Mutu, dan sudah cek semua persiapannya. Tapi mohon maaf karena terjadi pergeseran waktu, itu disebabkan kita sebenarnya bisa buka. Masalah pembukaan tidak jadi masalah, tapi pengajar kita WI Widya Suara ini terbatas. Ya, saat ini kita sudah buka 7 kabupaten kota, jadi sudah terbagi habis. Hari ini kita buka Bovendigul, minggu depan kita buka Merauke, berarti ini terbatas sekali. Ada beberapa WI kita yang sedang sakit. Ini yang membuat kita sedikit mengalami keterlambatan. Jadi secara resmi dalam forum yang sangat baik ini menyampaikan permohonan maaf untuk masalah waktu, tetapi kita bersyukur karena kita juga sudah dapat arahan resmi dari Kepala LAN RI kita bahwa untuk Papua, karena di tahun 2021 harus selesaikan ASN, seluruh ASN hampir 14.000 ASN yang kita harus lakukan latsar. Ya, ini juga menjadi tantangan, tetapi itulah tugas kita sebagai seorang ASN, baik ataupun tidak baik waktunya kita harus siap. Ya, tapi bersyukur setelah mendapat arahan, kita sedang lakukan langsung realisasi lapangan di kabupaten ini, berarti ini yang ke-8. Nanti yang lainnya kita akan sesuaikan lagi. Jadi mohon dukungan doa supaya kita bisa selesaikan dalam waktu ini. Nanti kabupaten-kabupaten yang belum anggarkan kita akan lakukan di tahun depan. Itu sebagai informasi. Tetapi yang penting sekali di sini adalah persatuan dan kesatuan. Apalagi selaku peserta tadi sesuai laporan bahwa 511 jam 51 hari. Ini yang penting saat off campus maupun on campus, peserta boleh manfaatkan waktu baik, harus dengar, taat, disiplin, bekerja sama dengan panitia. Apa yang panitia sampaikan memang ini agak berat, tetapi harus dilakukan karena sudah terlanjut menjadi CPNS. Ya, bagi yang masyarakat kan dia aman-aman saja di luar. Tapi kalau sudah masuk di dalam lingkungan CPNS, itu selesai ini sudah jadi ASN resmi. Ya, sekarang ini sedikit agak beda seperti dengan waktu-waktu dulu. Dulu sistemnya manual, jadi masih bisa terlihat temukan nama-nama. Tapi sekarang ini sistemnya aplikasi. Kalau kita kembali ke Perlan 1 2001 yang sebelumnya lagi nomor 12, Perlan 12. Kalau memang hilang berarti sudah tidak bisa lagi karena itu digital. Itu yang dari LAN, Kepala LAN juga tegaskan kepada kita untuk harus menyelamatkan semua ini di tahun ini. Itu menjadi masalah utama yang benar-benar kita saling bekerja sama antara provinsi dengan kabupaten supaya masing-masing peserta yang ada di kabupaten boleh diselesaikan dengan baik. Puji Tuhan ada beberapa kabupaten yang punya K2P sudah, tetapi yang formasi 2000 kebanyakan formasi 2018. Tapi ada kabupaten yang formasi 2013, 14, ya puji Tuhan. Ini memang sangat sulit, tetapi orang pusat memahami kita. Jadi jangan pikiran kita karena pusat sudah memanjakan kita, jadi kita juga santai-santai tidak bisa. Ya, ini dan juga tidak boleh kita pandangan bahwa ini otonomi khusus. Jadi kita sandar ke kita tidak, ke mereka tidak. Tapi kita harus bangkit dan kita mandiri, kita bekerja. Ya itu yang penting. Kita harus bekerja. Itu juga Tuhan mau. Orang-orang yang bekerja disiplin itu yang Tuhan sayang. Kalau kita lalai, kita tidak jalankan tugas baik,
Ya, kalau Tuhan tinggalkan kita bagaimana? Nah, ini yang penting. Jadi saya mewakili Kepala Badan menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Bupati, semua jajarannya dalam hal ini Pak Sekda dan semua kepala OPD yang ada, panitia yang bekerja sama, pihak keamanan juga yang backup kegiatan ini. Terima kasih banyak. Sampai kami mohon dukungan dari pihak keamanan juga sampai selesai karena di sini agak beda dengan yang lain. Ya, karena ada hubungan dengan pilkada yang akan dilaksanakan di sini, tapi kita percaya bahwa semuanya ada dalam kontrol Tuhan. Jangan khawatir. Kita serahkan saja sama Tuhan, Tuhan akan buka jalan, semuanya akan berjalan dengan baik. Itu harapan-harapan yang kami sampaikan mewakili Pak Kaban, Kepala Badan PPSDM Papua, dan semoga Tuhan akan melindungi dan menjaga kita hingga selesai dengan baik. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, kiranya Tuhan akan memberkati kita. Shalom. Terima kasih. Sambutan penjabat Bupati Bovendigul yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul. Kepada Bapak disilahkan. Pertama-tama saya mau menyampaikan permohonan maaf karena Pak Bupati seharusnya hadir di tempat ini, tapi beliau ada keasiki karena kami Kabupaten Bovendigul ini merupakan dua wilayah di Provinsi Papua yang dalam penyebaran virus COVID-19 ini termasuk tinggi, sehingga beliau ada keasiki. Dan salah satu daerah juga di distrik Cair, yaitu di Asiki. Oleh sebab itu izinkan saya untuk membacakan sambutan Bupati Bovendigul. Sambutan Bupati Bovendigul pada upacara pembukaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 2 dan golongan 3 formasi tahun 2018 di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul tanggal 15 Juli 2021. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Bovendigul, yang kami hormati Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua yang diwakili oleh Sekretaris Badan, yang kami hormati Kapolres Bovendigul, yang kami hormati Komandan Kodim 1711 Bovendigul atau yang diwakili, yang kami hormati Kepala OPD Distrik di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul, serta para peserta pelatihan dasar CPNS golongan 2 dan golongan 3 formasi tahun 2018, serta tamu undangan yang berbahagia. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kita sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkenannya kita semua boleh hadir di tempat ini untuk mengikuti acara pembukaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 2 dan golongan 3
Formasi tahun 2018 di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul tahun 2021. Hadirin yang saya hormati, atas nama pemerintah Kabupaten Bovendigul, saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua yang telah memberikan izin penyelenggaraan sehingga pelaksanaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil formasi tahun 2018 di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul tahun 2021 dapat diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kepada Kepala Badan Pengembangan, situasi COVID dan juga sarana prasarana yang terbatas ini kami ucapkan terima kasih karena telah memberi ruang kepada kami. Serta ucapan terima kasih kepada panitia penyelenggara yang telah mempersiapkan pelaksanaan kegiatan ini sehingga dapat berjalan dengan baik. Hadirin yang berbahagia, tujuan dari penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil adalah untuk mengembangkan kompetensi calon pegawai negeri sipil secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi, nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi di bidang tugas. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka berdasarkan izin penyelenggaraan dari Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua, pelaksanaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 2 dan golongan 3 di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul tahun 2021 dilaksanakan dengan metode pelatihan klasikal dan non-klasikal, yang mana peserta harus mampu mengintegrasikan, menginternalisasi, menerapkan, dan mengaktualisasikan serta membuat menjadi kebiasaan dan merasakan manfaatnya sehingga terpatri dalam dirinya sebagai karakter pegawai negeri sipil yang profesional sesuai bidang tugasnya. Hadirin yang berbahagia, penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul saat ini dilaksanakan dalam 3 gelombang. Pelaksanaan mulai dari tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021 dengan pertimbangan kondisi sarana prasarana dan kondisi teknis di Kabupaten Bovendigul sehingga kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan sekaligus untuk 659 CPNS formasi tahun 2018. Saya sampaikan ucapan terima kasih dan selamat kepada 659 CPNS formasi tahun 2018 yang akan mengikuti pelatihan dasar CPNS mulai hari ini. Saya yakin para CPNS dapat melaksanakan semua tahapan pelatihan dasar dengan baik mulai dari pembukaan hari ini sampai dengan selesai. Saya percaya saudara mampu meningkatkan pengetahuan dan memperluas wawasan agar nantinya dapat mengembangkan dan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik secara optimal serta nantinya memberikan kontribusi dan inovasi demi pelaksanaan pelayanan publik yang lebih baik di kabupaten kita ini. Perlu saya sampaikan juga bahwa ketentuan dan kualifikasi bagi CPNS yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat sebagai PNS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen
pegawai negeri sipil, yaitu pertama, CPNS wajib menjalani masa percobaan selama 1 tahun, dan kedua, masa percobaan yang dimaksud merupakan masa prajabatan. Ketiga, masa prajabatan meliputi proses pendidikan dan pelatihan. Keempat, proses pendidikan dan pelatihan dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi, nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Dan yang kelima, pendidikan dan pelatihan hanya dapat diikuti 1 kali. Saya ulangi, hanya dapat diikuti 1 kali. Oleh karena itu, saya minta kepada saudara-saudara peserta pelatihan dasar CPNS kiranya dapat mengikuti kegiatan ini dengan sesungguh-sungguh, berdisiplin dan penuh perhatian dari awal hingga akhir, agar saudara berhasil dengan baik dan dinyatakan lulus mengikuti pelatihan dasar CPNS. Selanjutnya, diwajibkan mengikuti pelatihan dasar CPNS adalah agar saudara-saudara memiliki kompetensi sebagai pelayan masyarakat yang baik, yang diindikasikan dengan kemampuan sebagai berikut. Pertama, memahami wawasan kebangsaan sebagai dasar, mengutamakan kepentingan nasional dalam pelaksanaan tugas jabatan. Kedua, memahami sikap untuk tidak korupsi dan mendorong percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan instansinya. Ketiga, memahami ketentuan kepegawaian berkaitan dengan peran dan fungsi aparatur sipil negara dan kedudukan, kewajiban dan hak ASN. Keempat, memahami pola pikir ASN sebagai pelayan masyarakat. Saat ini aparatur sipil negara terus menerus disorot dan dinilai kritis oleh semua elemen masyarakat. Hadirin yang saya hormati, mengingat saat ini kita masih berada pada kondisi pandemi COVID-19, maka perlu saya sampaikan kepada panitia penyelenggara dan juga kepada peserta pelatihan dasar CPNS, selama penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS ini untuk wajib menerapkan protokol kesehatan yang berlaku, sehingga harapan kita pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya, penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS ini juga berjalan dalam masa pemilihan suara ulang kepala daerah di Kabupaten Bovendigul. Saya ingatkan agar kita semua dapat menjaga keharmonisan, menggunakan hak suara dengan baik, dan jangan terlibat dalam politik praktis. Dan bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul, saya ingatkan kembali bahwa ada konsekuensi serta sanksi apabila terlibat dalam politik praktis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seharusnya prajabatan ini waktu lalu dibuka di bulan Juni tanggal 28, tetapi untuk menghormati PSU waktu itu yang tanggal 7, maka diundurkan di tanggal 12. Tapi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Sekretaris Badan tadi, ada kesibukan beberapa kabupaten yang perlu dipersiapkan, maka hari ini kita buka. Dan juga
PSU ini harus diundurkan lagi di tanggal 17. Kita tidak bisa undur lagi karena waktu itu sebenarnya tidak boleh masuk bulan November. Karena pengangkatan CPNS ini terhitung 1 November untuk seluruh CPNS formasi 2018. Sehingga kalau kita mundur, tadi kita sudah mundur, insya sudah masuk di bulan November. Maka ini berpengaruh pada proses pengusulan pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil. Sehingga kita terpaksa harus jalan atau melaksanakan prajabatan ini di tengah-tengah pemilu kada atau PSU. Dan ini untuk menjadi perhatian kita semua. Saya minta juga kepada pihak keamanan agar dapat mendukung pengamanan selama masa pemilihan suara ulang kepada kepala daerah ini sehingga dapat berjalan dengan aman dan tertib. Demikian sambutan saya ini dan terimalah salam persaudaraan kita. Nupagen, ngupagenep, ngupagenep, nupagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Selanjutnya, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan disaksikan oleh leluhur tanah ini, kegiatan pelatihan dasar CPNS golongan 2 dan golongan 3 formasi tahun 2018 di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul pada hari ini, Kamis tanggal 15 Juli 2021, kami nyatakan dengan resmi dibuka. Mari Pak. Terima kasih, Tuhan berkati kita. Tanah Merah, 15 Juli 2021, Pejabat Bupati Bovendigul, Jimin Wea SPD MAP. Shalom. Penyematan tanda peserta. Kepada perwakilan peserta mengambil tempat. Awal. Penyematan tanda peserta. Latihan dasar calon pegawai negeri sipil. Formasi 2018 tahun 2021. Siap. Kepada seluruh peserta latsar dimohon berdiri.
Balik kanan. Gerak. Pengucapan janji peserta Latsar dan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia dan diikuti oleh seluruh peserta Latsar.
Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dan peserta latsar dipersilahkan duduk kembali. Laporan pemimpin upacara. Upacara pembukaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Boleh tempat. Surat di tempat. Demikian acara pembukaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 2 dan 3 formasi tahun 2018 di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul. Selamat siang, Tuhan memberkati. Kami mohon dengan hormat Bapak Sekretaris Daerah, Bapak Ketua DPRD, dan Bapak Kepala BPSDM untuk mengambil foto bersama peserta latsar. Kepada rekan-rekan panitia, mohon mengatur para peserta latsar. Di atas. Tidak atur kursi saya depan, saya baris di belakang.
Thank you.